Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini mari kita menilik kembali perjalanan panjang Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila bukan sekedar teks statis, melainkan entitas yang terus diuji oleh gelombang sejarah. Yang pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang baru lahir. Namun periode ini penuh tantangan. Terjadi upaya-upaya untuk mengganti ideologi negara, seperti pemberontakan PKI di Madiun dan munculnya gerakan DITII yang ingin mengubah dasar negara. Di sini Pancasila membuktikan fungsinya sebagai benteng pertahanan kedaulatan. Yang kedua, masa RIS dan demokrasi liberal 1949 sampai 1959. Saat Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS, konstitusi kita berubah menjadi konstitusi RIS dan kemudian Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Meskipun Pancasila tetap dicantumkan, prakteknya lebih condong ke arah liberalisme barat. Stabilitas politik terganggu karena kabinet yang sering berganti, hingga akhirnya muncul Dekret Presiden 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Pada masa ini, terjadi pergeseran pemaknaan. Pancasila diarahkan pada konsep nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Kekuasaan terpusat pada figur pemimpin yang sayangnya berujung pada penyimpangan ideologis dan mencapai puncaknya pada peristiwa kelam G30 SPKI. Yang keempat, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan azas tunggal bagi seluruh organisasi. Namun sisi lainnya adalah Pancasila seringkali dijadikan alat indoktrinasi melalui penataran P4 dan digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Yang kelima, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pasca mundurnya Soeharto, Pancasila sempat mengalami fase trauma karena dianggap sebagai alat kekuasaan lama. Namun kita segera sadar bahwa tanpa Pancasila, integrasi bangsa terancam. Saat ini tantangan bukan lagi pemberontakan senjata, melainkan globalisasi, digitalisasi, radikalisme, dan polarisasi. Pancasila kini didorong sebagai ideologi terbuka yang harus relevan dengan kemajuan zaman. Jadi kesimpulannya adalah, sejarah mengajarkan kita bahwa Pancasila selalu mampu bertahan dari berbagai guncangan politik. Tugas kita sekarang bukan lagi mendebatkan posisinya, melainkan menghidupkan nilai-nilainya dalam tindakan nyata di era modern ini. Terima kasih.